Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita tetap masih belajar tentang garis singgung pada dua buah lingkaran. Jangan lupa anak-anakku subscribe, like, and comment. Boleh di-share agar bermanfaat untuk teman-temanmu di kelas 8 di sekolah lain. Baik anak-anak, kita mulai saja. Pembahasan kita kali ini adalah garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran. Kalau kemarin kita belajar tentang persekutuan luar, sekarang kita belajar tentang persekutuan dalam. Ada dua cara, boleh menggunakan rumus yang ada pada buku paket kalian, boleh juga menggunakan teorema Pitagoras. Yang akan Ibu terangkan saat ini adalah menggunakan teorema Pitagoras. Baik anak-anak, kita mulai saja. Persekutuan dalam dua lingkaran sama seperti kemarin kita mempunyai dua lingkaran, di mana lingkaran pertama adalah bertitik pusat O, lingkaran kedua bertitik pusat P. Jarak antara O dan P ini dikatakan adalah jarak titik pusat dua lingkaran. Jadi jarak, maaf ya. Oke, jadi jarak antara O dan P adalah jarak titik pusat, gitu ya. Lalu saya tarik garis, sebenarnya tidak begini menggambarnya ya, ada tekniknya, tapi ini Ibu mempermudah saja. Jarak ini, garis yang ungu ini, itu adalah garis singgung dalam pada dua lingkaran. Saya tarik garis dari O, tegak lurus ke garis singgung. Jadi jari-jari tegak lurus ke garis singgung, baru dia terbentuk garis singgung ya. Ini nanti adalah tegak lurus. Maka dia membentuk siku-siku. Dari O ke S adalah jari-jari lingkaran besar. Lalu dia pasti tegak lurus di sini. Kayak gitu ya. Jadi dia membentuk tegak lurus siku-siku pada jari-jari dan garis singgung. Lalu ada juga jari-jari lingkaran kecil. Jadi ini jari-jari lingkaran kecil. Itu ya. Tegak lurus juga pada garis singgung. Nih. Baik anak-anak, bagaimana cara menggunakan teorema Pitagoras? Kita mulai. Kita pindahkan garis OP ke bawah sejauh R kecil. Gini ya. Kita pindahkan garis OP ke bawah, jadi ini di bawah. Tadinya OP di atas, pindah ke bawah. Panjangnya gimana Bu? Sama, ini sama panjangnya. Sejauh apa? Sejauh R kecil. Nih, jadi ini R kecil dengan ini panjangnya sama. OP saya pindahkan ke bawah, panjangnya sama. Gitu ya, hanya memindahkan saja sejauh R. Titik pertemuannya, ini antara R jari-jari kecil dengan titik pusat, saya buat titik O aksen. Jadi O-nya pindah ke bawah, P-nya pun pindah ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya. Baik anak-anak, terlihat ada gambar segitiga. Jadi ada terlihat gambar segitiga apa? Siku-siku. Yang mana? Ini dia, yang gambarnya jadi hijau. Gitu ya. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nanti garis singgung. Pindahkan gambar segitiganya. Oke, di sini siku-sikunya tadi di titik apa? Yang hijau ya, saya pindahkan di titik S. Oke, lalu ada P aksen, lalu ada O aksen. Nah, sekarang perhatikan, ini kan O aksen nih, S ke O aksen. Oke, berarti dia ini nih, S ke O aksen. Panjangnya berapa? Tadinya dari S menuju O, garisnya adalah R jari-jari besar. Dari O menuju O aksen adalah jari-jari kecil. Maka total dari S ke O aksen itu berapa? Nah, ditambah ya. Jadi R tambah R kecil. Maka
Garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya adalah yang siku-siku nih, dari S ke P aksen. Maka ini garis singgungnya. Lalu yang sisi miring apa? Jarak titik pusat. Kan pindah tadi ke bawah. Ini adalah jarak titik pusat. Maka yang ini apa yang bawah alasnya? Adalah jari-jari tambah jari-jari. Ini pindah ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh menggunakan teorema Pitagoras. Bisa ya? Maka kalau saya mau mencari uh, SO aksen, sama seperti kemarin, akar, P aksen, P aksen, Q aksen, dikurang, kuadrat ya, kuadrat, dikurang, SP aksen, kuadrat. Dan seterusnya, kalau mau cari jarak titik pusat berarti gimana? Jarak titik pusat, jarak titik pusat sama dengan akar SO aksen, ini O ya nak ya, sorry, ini O. O aksen kuadrat dikurang ditambah jarak SP aksen kuadrat. Sama, pokoknya pakai Pitagoras ya. Maka SP aksen adalah akar P aksen O aksen kuadrat dikurang SO aksen kuadrat. Jadi kita pakai teorema Pitagoras. Oke ya. Nah, jadi ini pembelajaran yang awal kita semester 2. Lanjut. Kita masuk ke dalam contoh saja. Contoh yang pertama, saya punya dua lingkaran masing-masing berjari-jari 4 dan 2. Langsung saja ya. Yang ditanya adalah persekutuan dalam. Oke, langsung buat segitiganya. Siku-siku. Yang bawah pasti R tambah R. Jari-jarinya berapa? 4 dan 2. Berarti berapa? 4 tambah 2 sama dengan 6. Ini untuk yang kita buat ABC ya. ABC. Yang ditanya apa? Persekutuan dalam. Persekutuan dalam yang mana? Tinggi, berarti ini X. Lalu, jarak kedua titik pusatnya berarti sisi miring, ini 10. Maka kita yang pakai adalah 10 dan 6 untuk mencari X. Maka tinggi, kalau menggunakan Pitagoras, maka X sama dengan akar, langsung saja 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sama dengan 100 dikurang 36. Sama dengan akar 64. Berapa akar 64? 8 cm. Jadi inilah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Paham ya anak-anak ya? Jadi kembali lagi ke Pitagoras. Boleh pakai rumus Bu? Boleh. Kalian boleh pakai yang kalian bisa dan kalian paham. Lanjut contoh nomor 2. Contoh nomor 2, panjang jari-jari lingkaran adalah 4 dan 2. Sama ya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 8. Hitunglah jarak titik pusat. Ini soalnya saya bolak-balik saja ya, hanya pemahamannya saja nanti. Oke, ini saya buat A. A-nya sekarang di sini B, C. Boleh Bu? Boleh. Oke, dari jari 4 dan 2. Langsung saja 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu panjang garis singgung persekutuan dalam berarti tinggi di sini 8. Maka hitunglah jarak titik pusat berarti sisi miring. Berarti yang kita gunakan 8 dan 6. Lanjut. X sama dengan akar 8 kuadrat tambah, karena sisi miring ya, 6 kuadrat. Sama dengan akar 64 tambah 36. Sama dengan akar 100. Sama dengan 10. Maka saya dapat 10, ini adalah jarak titik pusat. Dua lingkaran. Paham ya? Hanya dibolak-balik saja. Jadi intinya kembali ke Pitagoras. Jangan lupa jari-jarinya ditambah. Kalau persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Itu saja perbedaannya. Lanjut. Contoh nomor 3. Saya punya panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah 8. Langsung saja gambar ya. Langsung gambar. Siku-siku saya buat di sini A, B, C.
Oke, garis singgung persekutuan dalam berarti tinggi. Saya buat 8 di sini. Lalu jarak kedua titik pusat berarti sisi miring. Nih 10 sisi miring. Jari-jarinya adalah 4. Salah satu jari-jari 4. Katanya dia adalah R tambah R. Sudah ada 4 ya, R-nya 4. R besar atau kecil Bu? Karena tambah boleh yang mana aja. Jadi kita ini yang belum ada nilainya. Jadi tulis saja dulu, R besar tambah R kecil adalah akar 10 kuadrat dikurang, karena alas ya, 8 kuadrat. Sisi siku-siku. Oke, bukan alas, akar 100 dikurang 64. Sama dengan akar 36. Jadi saya punya 6. 6 itu apa? R tambah R. R tambah R. R tambah R. Jadi, R tambah R itu nanti hasilnya adalah 6. Sudah ada jari-jarinya 4 tadi. Saya buat aja R besar. Maka 4 tambah R kecil adalah 6. 4 tambah berapa supaya 6? Tambah 2. Maka R-nya 6 kurang 4. Maka saya dapat R adalah 2 cm. Ini jari-jarinya. Paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.